warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Edi Sudito selaku Kepala SDN Jubelor dan Bapak Ibu Dewan Guru SDN Jubelor dan Ketua Komunitas Kombel Melaju Bersama SDN Jubelor yang sangat saya banggakan. Pada pertemuan kali ini saya akan mempresentasikan tentang perencanaan yang telah saya buat, dan sekarang saya akan membuat sebuah rencana tindak lanjut tentang permainan gobak sodor atau biasa saya ambil nama kerennya bakso atau musim bulat-bulat. Untuk latar belakang mengapa saya mengambil permainan gobak sodor, yakni pembelajaran berbasis proyek merupakan proses yang memberikan dampak yang holistik bagi murid. Diharapkan pembelajaran PJOK dengan model SEM dapat memberikan dampak positif terhadap minat belajar peserta didik dan dapat diadopsi metodenya oleh mata pelajaran lain. Dan rekan sejawat di sekolah juga memiliki minat terkait implementasi proyek belajar tersebut. Model sport education diharapkan mampu mengatasi berbagai kelemahan pembelajaran yang selama ini sering dilakukan oleh para guru tugas. SEM yang akan dilaksanakan adalah turnamen gobak sodor atau bakso antar kelas SDN Jubelor sesuai dengan hasil diskusi kelompok belajar sekolah atau Kombel SD Negeri Jubelor. Dari hasil identifikasi aset yang ada di sekolah, semuanya bisa dimanfaatkan untuk kegiatan turnamen gobak sodor yang akan dilaksanakan antar kelas, mulai dari sarana dan prasarana yang ada serta dengan alat pendukungnya. Dengan mengadakan turnamen gobak sodor, siswa dapat mengalami kompetisi sejati, menghadapi tantangan dan belajar dari keberhasilan maupun kegagalan mereka. Kemudian untuk tujuan program, yakni yang pertama terwujudnya siswa yang berakhlak mulia, bugar, sehat, gembira, dan berprestasi. Yang kedua, pemahaman siswa tentang olahraga dan membantu mereka mengembangkan keterampilan, pengetahuan, serta nilai-nilai sosial melalui pengalaman bermain sesuai dengan peran yang diminati. Yang ketiga, menekankan pembelajaran melalui pengalaman nyata dan situasional. Yang keempat, meningkatkan kesehatan dan kebugaran siswa. Yang kelima, meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Yang terakhir, penerapan konsep belajar aktif, di mana siswa terlibat secara langsung dalam kegiatan belajar. Selanjutnya, capaian, langkah, dan hasil. Untuk capaian di sini terwujudnya siswa yang berakhlak mulia, bugar, sehat, gembira, dan berprestasi. Yang kedua, belajar aktif. Yang ketiga, pengalaman bermain sesuai dengan peran yang diminati. Untuk langkahnya, siswa dapat memahami cara bermain dan aturan permainan. Yang kedua, siswa mendapat pengalaman yang nyata sesuai peran yang diminati. Yang ketiga, siswa memiliki sikap sportif, mau menerima kekalahan dan kemenangan. Untuk hasil, yakni mengadakan lomba-lomba gobak sodor, yakni penerapan sport education model, yang dimana semua peserta didik mendapatkan peran sesuai dengan apa yang diminati. Untuk struktur, yang pertama jenis program kokurikuler. Yang kedua, skala program yakni kelas 3 sampai kelas 6. Selanjutnya, pengadaan program di halaman kelas dan dilaksanakan pada tanggal 29 November 2024. Untuk mitra Kombel di sini, kepala sekolah sebagai penasihat dan fasilitator pada Kombel. Yang kedua, guru berdiskusi bersama dalam mengembangkan konten dalam pembuatan karya dan pelaksanaan SEM kepada peserta didik. Kapasitas yang dimiliki sekolah. Yang pertama, ini aset manusia. Untuk sekolah kita terdiri dari kepala sekolah, ada siswa, dan ada guru. Yang kedua, lingkungan, karena SD kita berada di pedesaan. Untuk finansialnya hanya dana bos. Yang keempat, fisik, ada halaman sekolah serta alat pendukung lainnya
atau KON dan lain-lain. Untuk sosial, yaitu adanya aturan atau tata tertib sekolah. Yang keenam ada politik, yakni kebijakan kepala sekolah, komite dan puskesmas. Yang ketujuh ada agama dan kebudayaan, yakni adanya norma agama dan kebudayaan terhadap perilaku. Untuk rencana evaluasi yang pertama yakni observasi, mengamati antusiasme siswa. Yang kedua, rubrik penilaian oleh guru PJOK. Yang ketiga, refleksi siswa, yakni penilaian antar siswa. Kemudian ada kemungkinan tantangan. Apa saja kira-kira? Yakni yang pertama, siswa belum memahami perannya. Jadi nanti siswa itu ada yang berperan sebagai penyerang, ada sebagai yang bertahan. Yang kedua, kemampuan yang berbeda-beda karena setiap peserta didik memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Ada yang sukanya lari-lari, ada yang enggak bisa lari-lari sama sekali. Yang ketiga, kendala komunikasi. Sekian presentasi dari saya terkait rencana tindak lanjut. Barangkali ada sebuah pertanyaan atau satu dua, saya persilakan. Ya Bu, monggo. Tadi kan ada permainan gobak sodor lah. Untuk lapangan gobak sodornya itu bagaimana? Karena kan kita tahu tidak mempunyai lapangan gobak sodor. Baik, terima kasih. Untuk lapangannya karena halaman kita kan ya kayak gitu masih pedelan. Jadi kita siasati memakai kun sebagai batas-batasnya untuk lari-lari. Nah nanti kun itu ditata sesuai dengan lapangan yang sebenarnya. Begitu. Ada yang lain? Monggo. Saya mau memberikan umpan balik Pak. Monggo. Ya, dari presentasi yang disampaikan oleh Pak Indra, saya sangat setuju. Karena sudah melibatkan semua peserta. Ya, karena permainan SEM itu adalah sport education model, yaitu sebuah permainan yang dimodifikasi. Jadi tidak seperti biasanya. Kalau sepak bola itu kan kalau dimodif ada yang namanya futsal ada dimodif lagi, ada pemainnya cuma 4, kadang ada 2. Itulah permainan SEM. Jadi aturannya dibuat sendiri, dilakoni dewe. Nah, seperti itu. Jadi SEM ini dibuat karena untuk menyesuaikan keadaan. Jadi intinya apa dari SEM ini? Apa lagi? Tujuannya tercapai. Jadi intinya itu tujuannya tercapai. Misalnya sampai ke Subiyo, ke Lamongan nggak harus lurus, lewat Megok bisa. Nah, kayak gitu. Ada pertanyaan lagi? Ya. Cukup? Cukup? Bisa diterima ya? Baik, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.